Misa perayaan Natal 2023 hari ini juga dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik ataupun berlibur. Setidaknya tercatat ada 130.000 penumpang yang melakukan perjalanan melalui Bandara Soekarno-Hatta hari ini. Kepadatan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta masih diprediksi akan terjadi selama periode libur Natal dan Tahun Baru. Meskipun puncak arus mudik Natal di Bandara Soekarno-Hatta ini sejatinya sudah terjadi pada 22 dan 23 Desember 2023. Hal ini dinyatakan oleh SM of Branch Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, M. Holik Muardi. Pada periode itu ada lebih dari 180.000 penumpang yang melakukan perjalanan baik domestik maupun ke luar negeri via Bandara Soekarno-Hatta. Namun hari ini tercatat ada 130.000 penumpang yang melakukan perjalanan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun puncak arus penerbangan pada tahun baru ini diprediksi terjadi pada tanggal 29 Desember 2023. Ya, lantas seperti apa kondisi Bandara Soekarno-Hatta pada siang hari ini di perayaan Natal? Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis B-Universe yang sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Ada Kelvin Sipatuhar yang berada di sana, juga juru kamera Galih Bagas. Selamat siang, Kelvin. Apakah siang hari ini situasi di Bandara Soekarno-Hatta semakin ramai? Ya, selamat siang Didis dan juga pemirsa. Walaupun memang tadi Anda sudah menyebut bahwa puncak arus penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ini sejatinya sudah terjadi pada tanggal 22 dan 23 Desember. Namun pada hari ini, bertepatan pada hari Raya Natal tahun 2023, tampak penumpang khususnya di Terminal 3 di tempat saya melaporkan, saat ini tampak ada cukup banyak begitu masyarakat yang melakukan perjalanan dari pagi. Kalau saya pantau sampai siang hari ini masih cukup banyak masyarakat yang melakukan keberangkatan menuju ke berbagai daerah begitu di Indonedia. Dan berdasarkan keterangan dari otoritas bandara memang mengatakan bahwa pada hari Raya Natal ini yang jatuh pada hari ini ada masih cukup banyak masyarakat yang melakukan mobilisasi. Ada tercatat sekitar 130.000 masyarakat yang terjadwal melakukan perjalanan pada hari ini dengan jumlah 946 perjalanan begitu. Namun memang untuk kepadatan daripada volume penumpang di Bandara Soekarno-Hatta ini diprediksi masih akan terus terjadi pada periode Natal dan juga Tahun Baru, khususnya pada tanggal 29 Desember 2023 nanti yang diprediksi akan menjadi puncak arus penerbangan di Soekarno-Hatta pada masa tahun baru 2024 begitu. Sementara untuk arus balik nantinya diprediksi akan terjadi di Bandara Soekarno-Hatta akan terjadi pada tanggal 2 Januari tahun depan atau tahun 2024. Adapun untuk destinasi yang menjadi favorit begitu bagi para masyarakat ini baik untuk mudik ataupun berlibur begitu, di domestik ini ada beberapa daerah seperti Denpasar, Bali, lalu juga ada Medan hingga juga di Surabaya, Jawa Timur begitu. Sementara untuk luar negeri juga ada beberapa tempat yang menjadi destinasi favorit bagi para masyarakat, khususnya di tempat-tempat seperti di Singapura maupun di Malaysia begitu Didis. Dan kalau kita melihat memang Didis dari data tahun lalu melalui data yang dikeluarkan oleh Angkasa Pura II selaku perusahaan yang menaungi Bandara Soekarno-Hatta, memang ada terjadi peningkatan yang signifikan dari volume penumpang di tahun ini Didis. Data sejauh ini pada angkutan Natal dan Tahun Baru ada sekitar 1 juta penumpang yang telah dilayani oleh Bandara Soekarno-Hatta atau naik 18% dari tahun lalu begitu. Dan tentu untuk adanya peningkatan daripada penumpang ini sudah diantisipasi oleh para petugas yang ada di sini dan juga otoritas bandara tentunya dengan menyiapkan sejumlah fasilitas penunjang begitu yang sudah disiapkan dengan baik. Salah satunya adalah fasilitas traveling pass yang dimana di sini digunakan untuk memproses keberangkatan para penumpang melalui scan wajah sehingga bisa mempercepat alur masyarakat atau penumpang yang hendak melakukan keberangkatan menuju ke berbagai daerah begitu. Selain itu juga dari sektor keamanan juga terus ditingkatkan dengan ada sekitar lebih dari 4.000 personel gabungan yang telah disiapkan untuk mengamankan masyarakat, mengamankan
masyarakat yang melakukan mobilisasi pada masa libur Natal dan Tahun Baru. Didis. Di tengah lonjakan kasus COVID-19 yang kita tahu beberapa hari ini terjadi, apakah ada upaya dari pihak bandara untuk kemudian menghimbau penumpang seperti menggunakan masker atau lain sebagainya? Seperti apa di sana? Ya, Didis, memang seperti yang kita ketahui bahwa belakangan di Jakarta dan juga sekitarnya ada terjadi peningkatan volume virus COVID-19 begitu. Dan hal ini juga sudah diantisipasi begitu oleh pihak bandara. Namun informasi yang kami dapatkan bahwa baru sekedar imbauan, Didis, bahwa masyarakat atau penumpang yang melakukan perjalanan jarak jauh begitu menggunakan pesawat begitu diimbau untuk menggunakan masker begitu dan memperketat protokol kesehatannya. Namun sekali lagi hal ini masih berbentuk imbauan, dan kalau saya pantau tadi sejumlah petugas juga telah menggunakan masker begitu dalam melayani penumpang, serta juga beberapa penumpang sudah terlihat menggunakan masker walau sebagian belum menggunakan masker lagi begitu, Dis, karena sekali lagi saat ini imbauannya masih saat ini pemakaian masker dan juga prokes ini masih berbentuk imbauan, belum kewajiban begitu, Didis, dan tentu kita harapkan ke depannya angka COVID-19 ini dapat kembali menurun sehingga perjalanan masyarakat yang hendak melakukan perjalanan jarak jauh ini dapat semakin nyaman dan juga aman, Didis. Baik, terima kasih banyak atas laporannya jurnalis B Universe, Kelvin Sipahutar dan juga juru kamera Gali Bagas. Selamat bertugas kembali.